Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Aditya Nugraha dari kelas SI 4102. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse, saya sini ingin menjelaskan materi tentang data mining. Pertama itu latar belakang. Penyimpanan dokumen secara digital berkembang dengan pesat seiring meningkatnya penggunaan komputer. Kondisi tersebut memunculkan masalah untuk mengakses informasi yang diinginkan secara akurat dan cepat. Pencarian information retrieval adalah salah satu cabang ilmu yang menangani masalah ini, yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka dalam waktu singkat. Rumusan masalahnya itu pertama, apa sih pengertian data mining, apa saja fungsi data mining, apa saja tujuan data mining, dan bagaimana pengimplementasian data mining. Jadi tujuan yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui pengertian data mining, untuk mengetahui fungsi data mining, untuk mengetahui tujuan data mining, dan untuk mengetahui pengimplementasian data mining. Pengertian data mining sendiri yaitu data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Istilah lain yang sering digunakan itu diantaranya ada knowledge discovery, mining in database, dan business intelligence. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Teknik-teknik data mining dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem-sistem information retrieval. Fungsi data mining itu di sini ada 7 fungsi. Yang pertama itu ada classification, itu proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep data. Lalu ada clustering, itu mengidentifikasi kelompok-kelompok dari barang-barang atau produk-produk yang mempunyai karakteristik khusus, di mana pada clustering tidak terdapat definisi-definisi karakteristik awak yang diberikan pada waktu classification. Lalu ada association, yaitu mengidentifikasi hubungan antara kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu waktu, seperti isi-isi dari keranjang belanja. Lalu ada sequencing, di sini juga hampir sama association, namun perbedaannya itu di sini secara berulang. Lalu ada forecasting, itu memperkirakan nilai pada masa yang akan datang berdasarkan pola-pola dengan sekumpulan data yang besar, seperti peramalan permintaan pasar. Lalu ada regression, adalah proses pemetaan data dalam suatu nilai prediksi. Yang terakhir ada solution, adalah proses penemuan akar masalah dan problem solving dari persoalan yang dihadapi, atau paling tidak sengaja atau paling tidak sebagai informasi pendukung dalam pengambil keputusan. Lalu ada 7 data mining. Yang pertama itu ada explanatory, itu untuk menjelaskan beberapa kondisi penelitian, seperti mengapa penjualan truk pick-up meningkat di Colorado. Lalu ada confirmatory, itu untuk mempertegas hipotesis. Lalu ada exploratory, untuk menganalisis data, menghubungkan yang baru yang tidak diharapkan, seperti halnya pola apa yang cocok untuk kasus penggelapan kartu kredit. Lalu ada implementasi data mining. Di sini ada contoh penerapan data mining dari berbagai bidang. Yang pertama ada analisa pasar dan manajemen. Solusi yang dapat diselesaikan dengan data miningnya diantaranya menembak target pasar, melihat pola beli pemakai dari waktu ke waktu, cross market analysis, informasi summary. Lalu analisa perusahaan dan manajemen risiko. Solusi yang dapat diselesaikan dengan data miningnya yaitu perancangan keuangan dan evaluasi aset. Lalu ada perencanaan sumber daya atau resource planning dan persaingan. Lalu ada telekomunikasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk, transaksi mana saja yang masih harus ditangani secara manual. Lalu dari olahraga itu IBM Advanced Scout menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan NBA, yaitu jumlah shot, block, assist, dan foul, dalam rangka mencapai keunggulan bersaing competitive advantage untuk tim New York Knicks dan Miami Heat. Lalu di asuransi,
Australian Health Insurance Commission menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu tapi tetap dilakukan oleh peserta asuransi. Yang terakhir ada Internet Web Search Aid, di mana IBM Search Aid menggunakan algoritma data mining untuk mendata akses halaman web khususnya yang berkaitan dengan pemasaran guna melihat perilaku dan minat customer serta melihat keefektifan pemasaran melalui web. Nah, jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan data mining, perusahaan dapat menentukan target marketing yang dengan melihat nama nasabah mana saja yang berpotensi membeli produk baru. Perusahaan dapat melihat nasabah yang aktif dan yang paling aktif. Kemudian dengan adanya data mining kita bisa melihat data histori yang data tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan training data dan testing data. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.